Jadi baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa karena sudah meninggal dunia, maka sesungguhnya perkara ini ya haruslah dinyatakan telah berakhir atau gugur sebagaimana pasal 1813 KUH Perdata. Charlie Chandra yang diyakini merupakan korban pengembang PIK 2, pada Senin tanggal 10 Februari tahun 2005, bersama tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendatangi Mabes Polri untuk meminta perlindungan hukum kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Permintaan itu diajukan karena pada tanggal 4 Februari tahun 2025, Pengadilan Negeri Serang, Banten mengabulkan gugatan pra-peradilan PT Mandiri Bangun Makmur terhadap Polda Banten yang telah menghentikan penyidikan kasus pemalsuan dokumen atas tanah seluas 8,71 hektar di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tersangka Charlie Chandra. Dengan dikabulkannya permohonan pra-peradilan tersebut, maka Polda Banten harus melanjutkan penyidikan dan status Charlie pun kembali menjadi tersangka. Bahkan, sewaktu-waktu bisa saja Charlie ditahan Polda Banten. PT Mandiri Bangun Makmur adalah perusahaan yang membebaskan lahan untuk proyek PIK 2, proyek Patungan Agung Sedayu Group dan Salim Group. Oke, terima kasih teman-teman media. Sore hari ini tanggal 10 Februari ya, hari Senin, kami telah mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan permohonan atau menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selaku Bapak Kapolri Republik Indonesia, di mana kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga klien kami Bapak Charlie Chandra sengaja menyampaikan permohonan perlindungan hukum ini terkait dengan adanya sebuah kasus kriminalisasi yang menimpa Bapak Charlie Chandra, dan karena ini terkait dengan adanya putusan pra-peradilan ya di Pengadilan Negeri Serang yang mengabulkan permohonan pra-per dari dari pengacara dari PT Mandiri Bangun Makmur. PT Mandiri Bangun Makmur, di mana hakim mengabulkan untuk perkaranya Charlie Chandra untuk dilanjutkan kembali penyidikannya. Jadi karena sudah ada putusan pra-per dari Pengadilan Negeri Serang, maka tentu kami melakukan langkah-langkah hukum. Salah satunya adalah mengajukan perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri agar ini menjadi atensi ya, dan tentu kami menyerahkan bukti-bukti berkas untuk nanti Bapak Kapolri bisa mempelajarinya, yang pada intinya bahwa kasus ini sebenarnya kasus yang dipaksakan, kasus yang sangat bernuansa kriminalisasi, di mana klien kami Pak Charlie Chandra telah mengalami proses pemidanaan ya, yang dengan tuduhan melakukan pemalsuan surat, padahal itu adalah sebuah hal-hal yang tidak beralasan, dan tentu kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa Pak Charlie adalah korban dari keserakahan dari pengembang Pantai Indah Kapuk 2, di mana tanahnya ya sudah diambil oleh pengembang seluas 8,7 hektar. Kemudian Pak Charlie harus pernah menjalani ditahan di Polda Banten, walaupun kemudian dihentikan SP3 karena sudah ada kesepakatan damai. Nah, ini karena sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Serang yang mengabulkan permohonan pra-per, maka kita perlu melakukan langkah-langkah hukum. Salah satunya adalah menyampaikan perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri. Untuk lebih jelasnya, nanti Pak Charlie bisa menceritakan tentang kasus yang dialami. Ini sebentar, ini adalah ini suratnya sudah kita sampaikan ya. Sudah diterima. Sudah diterima, ini tanda terimanya.
Oke, ini ditujukan kepada Bapak Kapolri dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada sekitar 14 halaman ya. Ada sekitar 14 halaman dan kami juga sampaikan satu bundel berkas ya, perkara yang menjerat atau apa yang dialami oleh Pak Charlie Chandra. Selanjutnya Pak Charlie, silakan untuk sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Kapolri dan teman-teman masyarakat. Sebenarnya saya hari ini di sini bukan karena pemalsuan, itu adalah rekayasa. Saya kembali di sini, kembali dikriminalisasi karena saya bersuara. Karena saya bersuara kenapa? Karena saya lihat pada saat itu ada seorang sosok namanya Said Didu yang bersuara dan menceritakan kebenaran. Tetapi kok malah dari pihak mereka bilang itu bohong, bilang itu rekayasa, bilang tidak ada penindasan, tidak ada kriminalisasi, tidak ada perampasan aset. Nah, saya bersuara untuk menceritakan apa yang terjadi kepada saya. Dan karena itu, saya kembali dikriminalisasi lagi. Dan rekayasa kasus ini sangat aneh. Kami sebagai pemilik SHM yang sudah sah selama 35 tahun. Bahkan kami ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa ayah saya adalah pembeli yang beretikat baik. Dan AJB kami sudah sah. Jadi setelah ada pembayaran PBB 35 tahun, setelah memiliki 35 tahun, ketika ayah saya meninggal, wajar saya mau balik nama ke semua ahli waris. Itu suatu hal yang wajar. Dan itu adalah hak kami. Tapi anehnya, permohonan balik nama waris ini tidak pernah diproses oleh BPN. Bahkan apa yang terjadi, sekitar sebulan kemudian BPN mengeluarkan pembatalan pencatatan sertifikat SHM 5/Lemo atas nama Sumita Chandra, ayah saya. Alasannya apa? Cacat administrasi. Setelah 35 tahun, alasannya cacat administrasi. Seperti yang kita tahu, itu tidak boleh. Itu penyalahgunaan wewenang. Dan itu melanggar hukum karena Pak Nusron Wahid sudah menyatakan sertifikat yang di atas 5 tahun tidak boleh dibatalkan tanpa perintah pengadilan, yang sampai saat ini tidak pernah ada. Setelah sertifikat kami dibatalkan, sebulan kemudian pihak PT Mandiri Bangun Makmur melaporkan saya atas tuduhan pemalsuan surat yang saya ajukan 3 bulan yang lalu. Sangat aneh. Apabila ini dibiarkan, Bapak Kapolri, maka masyarakat bisa saja melaporkan seenak-enaknya, tanpa hak, tanpa dasar. Mereka bisa mencari aset-aset dari neneknya yang sudah dijual dan kemudian minta surat kuasa dari ahli warisnya dan kemudian melaporkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Penegakan hukum harus jalan di sini. Terima kasih. Sebagai tambahan ya, ini ada beberapa alasan argumentasi yang kami sampaikan. Jadi intinya adalah kita berharap agar perkara ini dinyatakan gugur atau tidak bisa lagi ditindaklanjuti sekalipun sudah ada putusan praper dari Pengadilan Negeri Serang ya. Di mana dalam legal standingnya itu saudara pelapor adalah saudara Aulia Fahmi ya, yang kami dengar adalah beliau sudah meninggal dunia pelapornya, dan saudara Aulia Fahmi ini mendapatkan kuasa ya berdasarkan akte kuasa nomor 11 tahun 2015, di mana pemberi kuasanya adalah saudara Sofyan Anwar, dahulu Tanliugan, dan saudari Siti Rohmah, dahulu Tan Unni, yang mengaku sebagai ahli waris De Pitnio. Untuk diketahui, pemberi kuasa atas nama saudara Sofyan Anwar dan saudari Siti Rohmah saat ini telah meninggal dunia juga. Jadi baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa karena sudah meninggal dunia, maka sesungguhnya perkara ini ya haruslah dinyatakan telah berakhir atau gugur sebagaimana pasal 1813 KUH Perdata. Jadi tentu ini saja sudah cukup ya kalau kita bicara legal standing, sehingga dengan demikian Polda Banten tidak boleh memaksakan lagi, apalagi ada penahanan kembali. Tentu kalau itu terjadi kami akan hadapi, kami akan lawan, karena secara legal standing sekali lagi
penerima kuasa dan juga pemberi kuasa dinyatakan telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya perkara ini dinyatakan gugur atau telah berakhir. Hal-hal yang lainnya saya kira sudah dengan sendirinya sudah gugur karena legal standingnya sangat tidak memadai. Demikian sebagai penjelasan tambahan. Bang, kalau memang dianggap gugur, bagaimana dengan putusan Pengadilan Serang yang mengabulkan permohonan pra peradilan dari pihak perusahaan yang saat ini menguasai tanahnya Pak Charlie? Silakan, Ya, Bang. oke, jadi intinya kami jujur agak kaget ketika mengetahui bahwa Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam memeriksa perkara praper ini mengabulkan permohonan pra peradilan karena sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa secara legal standing ya pelapornya ini sebetulnya sudah gugur ya, tidak bisa ditindaklanjuti oleh Polda Banten karena pelapor informasinya sudah meninggal dunia ya, dalam hal ini penerima kuasa, dan juga pemberi kuasa pun sudah almarhum. Sehingga menurut ketentuan hukum kita bahwa ketika yang berkepentingan atau pelapor telah meninggal dunia maka harus dinyatakan berakhir. Jadi kami melihat bahwa putusan hakim ini tidak jeli ya, tidak cermat dalam mempelajari perkara akuo, hanya mendengar dari satu pihak gitu ya. Dan tentu pihak Polda Banten juga kami menyayangkan tidak bisa melakukan pembelaan, tidak bisa menghadirkan sahli, atau tidak menyampaikan informasi terbaru bahwa pelapor dan juga pemberi kuasa sebetulnya sudah meninggal dunia. Semestinya perkara ini dinyatakan sudah berakhir. Ya, tidak lagi kemudian diangkat lagi dan untuk dilanjutkan lagi penyidikannya. Bang, apakah ada rencana untuk melaporkan majelis hakimnya ke Komisi Yudisial ya? Karena mungkin di balik putusan itu ada sesuatu. Ya, nanti kita pertimbangkan dulu ya untuk apakah kita akan mengajukan pengaduan ke Komisi Yudisial. Tentu nanti kita akan berdiskusi dengan teman-teman. Tetapi paling tidak sekali lagi bahwa hakim tidak jeli, tidak cermat ya dalam memeriksa perkara permohonan praper. Dan tentu saja hakim dinilai bisa saja melanggar etik dalam pemeriksaan ini. Oke, terima kasih, Bang. Oke, ya, terima kasih.